Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ikhlasun Arifin. Saya dari kelas 05 TPLK 002. Kali ini saya akan melakukan sebuah eksperimen project machine learning berupa pengambilan dataset stock prediction dari beberapa company. Namun saya akan mengambil dari salah satu company dengan penggunaan framework TensorFlow dalam machine learning dan deep learningnya. Jadi sebelum itu saya akan jelaskan terkait dengan framework TensorFlow dan juga alur step project apa saja yang akan dilakukannya. Sebelum itu, TensorFlow ini adalah sebuah framework open source dari Google untuk melakukan membangun, nge-build dan juga menerapkan sebuah model machine learning dan dapat dilakukan machine learning dan juga deep learning yang dilakukan para develop untuk membuat sebuah AI dan berjalan menggunakan perangkat. Dengan konsep TensorFlow ini berupa grafik komputasi. Ada beberapa poin yang dilakukan oleh TensorFlow berupa framework AI yang dalam hal ini untuk membangun melatih dan menerapkan model AI dan juga machine learning. Dan juga fleksibilitasnya ini dilakukan oleh berbagai platform dari server hingga perangkat seluler melalui TensorFlow Lite dan juga websitenya TensorFlow.js atau JavaScript. Dalam TensorFlow ini ada beberapa komponen inti, terdapat dua merupakan tensor dan juga graphic computation. Tensor ini merupakan struktur basic data dasar yang berupa scalar, vektor dan juga matriks. Dan juga beberapa grafik komputasinya itu berupa operasi sebuah aritmatika yang untuk membuat model. Dan juga dalam hal ini ada API-nya itu sendiri berupa keras yang saya lakukan berupa API yang untuk melakukan penyederhanaan sebuah model. Jadi dalam hal ini yang datanya sebelumnya lebih ribet dan juga lebih lebih lambat akan dilakukan secara mudah berdasarkan API keras yang saya terapkan dalam TensorFlow-nya ini. Dalam penggunaannya sendiri, TensorFlow dapat sebagai face orientation, deteksi objek, kemudian pengurusan bahasa alami atau NLP atau Natural Language Program, dan juga banyak AI-nya. Cara kerjanya dalam TensorFlow sendiri ada namanya praproses data. Itu data yang sebelumnya kita akan lakukan itu harus disiapkan terlebih dahulu. Kemudian membuat sebuah model arsitektur, kemudian pelatihan atau training, dan juga implementation atau berupa prediksi dan juga aktualnya. Oke, karena sudah saya jelaskan terkait penggunaan TensorFlow atau framework TensorFlow dalam machine learning dan deep learning, untuk terkait project yang saya buat ada beberapa hal, yaitu berupa melatih data dan juga kemudian menampilkan beberapa grafik berbagai perusahaan yang datasetnya saya sudah siapkan. Kemudian saya akan melatih sebuah training model, salah satunya berupa Apple. Kemudian saya melakukan MSA atau Mean Square Error dan juga RMSA berupa Root Mean Square Errors untuk menentukan root-rootnya ini berapa dan juga rata-ratanya ini berapa. Setelah itu saya akan melakukan salah satu hal berupa grafik Apple berupa prediction, actual, kemudian model training, serta loss prevention. Jadi dalam hal ini semua sudah lengkap berupa prediksi, kemudian lossnya itu berapa, dan juga actual itu berapa dalam model training Apple yang kita akan lakukan. Untuk aplikasi sendiri saya menggunakan Google Colab. Jadi untuk memudahkan penggunaan dalam Google Colab itu sendiri, karena TensorFlow sendiri ini pengembangannya itu dikembangkan oleh Google. Jadi saya lebih worth it penggunaan Google Colab untuk penerapan model training machine learning yang akan saya buat.
Untuk itu langsung saja kita akan buat dalam project kali ini. Memulainya saya menggunakan Google Colab sebagai alat untuk melakukan running time dalam project kali ini. Sebelumnya saya sudah menyiapkan sebuah data Excel CSV berupa all stock dari 5 tahun yang lalu. Jadinya langsung aja kita mulai. Sebelum mulai saya lakukan coding berupa import library, termasuk dalam hal seperti biasa berupa import pandas SPD. Kemudian saya melakukan import matplotlib myplot slpt, kemudian import nanti snp. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan import berupa TensorFlow. Ini merupakan sebuah framework dalam machine learning, dan saya mau mengambil data dari TensorFlow itu sendiri. TensorFlow import Keras, kemudian import Seaborn, nah di import Seaborn ini digunakan sebagai library visual dan juga lebih informatif untuk hasil dari grafiknya itu nanti melalui SNS. Kemudian import OS, dan juga saya lakukan pengambilan data dari short time data, import date time, kemudian import date time. Kemudian di sini saya menambahkan sebuah warning atau peringatan agar file ini ada notifikasi peringatan nantinya. Import warning file warning, kemudian menggunakan ignore. Nah, kita coba ada error terus. Import warnings, ada kesalahan, harus menggunakan filter warning dan ya, hasilnya sudah berjalan import library-nya itu sendiri. Jadi penjelasannya itu dari awal saya menggunakan import berupa pandas dan juga numpy. Jadi ini tahapan awal dalam membentuk data frame, misalkan CSV, Excel dan lain sebagainya. Kemudian menggunakan numpy sebagai otomatis perhitungan komputasi numerik. Kemudian menggunakan matplotlib sebagai grafik, hanya grafik aja. Kemudian Seaborn ini merupakan basis yang lebih informatif dan sering dipakai juga untuk melakukan analisis suatu data ataupun statistik data. Kemudian yang paling penting, saya menggunakan import library framework berupa TensorFlow, merupakan untuk membangun dan juga melatih model AI-nya itu sendiri. Dan juga saya menggunakan API Keras untuk TensorFlow-nya sendiri, itu menggunakan dalam hal tersebut misalnya saya menggunakan CNN, ERN dan lain sebagainya dalam melakukan model neural network. Kemudian saya menggunakan import utilitas berupa import OS, yaitu bisa membaca folder, direction dan juga path file, dan juga datetime untuk penggunaan pengolahan tanggal dan waktu. Dan juga saya menambahkan sebuah peringatan berupa import warnings. Jadi dari hal ini untuk menggunakan
peringatan terhadap item file itu sendiri, dan juga menyembunyikan warning agar lebih bersih terhadap outputnya. Dan ya, file sudah berjalan. Selanjutnya saya akan menambahkan kode pengambilan data pertama yang sudah saya upload berupa data pd read score csv, dan saya mengambil, dan juga pengambilan file harus sesuai dengan yang diupload. Soalnya saya menggunakan altstocks score part csv. Ini csv nya ini berupa file itu sendiri. Kemudian delimiter sama dengan titik on backlinks. Dan sini saya akan melakukan print berupa data shape, dan juga print pengambilan data sampel. Misalnya dalam data sampel ini saya bisa mengambil banyak berupa 9 atau 7 atau 5, tergantung kita mengambil data sampel itu berapa. Ini hanya berupa contoh, dan kita ke running. Nah, hasilnya data sampel sudah ada. Dan saya menggunakan data PD yang sudah saya upload sebelumnya untuk melakukan pembacaan data file. Dan saya menggunakan delimiter sebagai kolom pemisah. Jadi kalau ada sebuah kolom nih, saya bisa memisahkan koma dengan format standar, dan juga on bed lines itu jika ada yang datanya rusak atau sesuai, maka dapat dilewati agar program berjalan dengan baik dan tidak menambahkan error itu sendiri. Setelah ini saya akan memasukkan kode lagi. Apalagi misalnya companies ini company data yang ada, misalnya APL itu berupa Apple, kemudian AMD, FB, Google, kemudian Amazon, Nvidia, eBay, Cisco, dan juga IBM. Kemudian saya mengambil data kembali lagi dari PD read underscore csv, all stop copier csv. Kemudian penggunaan data, dan tipe arraynya date, jadi itu date time data date. Kemudian saya menggunakan errors dan numeric. Numericals ini berupa
open. Ini berupa bentuk klasifikasi, open, high, kemudian low, close, dan juga volume. For cool and numeric. Nomor titik 2. Nah, saya di sini penggunaan condition jika if calling data columns titik 2, maka data dalam kolom sama dengan data as type. Berarti ini merupakan sebuah tipe bentuk string yang akan melakukan replace string nah juga data kolom kolom PD to penggunaan numerik. Toggle menampilkan errors Nah, jika sudah, saya di sini penggunaan PLT figure untuk menampilkan data grafik. Misalnya PLT figure, ini big size-nya dengan lebar 15 dan juga 8. Kemudian penggunaan for index berdasarkan dari company, enumeration, enumerate, companies 1. Kemudian PLT subplot tiga indeks. Jadi tiganya ini berupa baris 3, terdapat 3, tapi mengambilnya dari indeksnya itu. Kasih data kemudian name itu berupa nama yang diambil dari company. Selanjutnya kita menggunakan PLT plot si date, kemudian si close. Si sama dengan
R. Jadi R ini menandakan adanya sebuah replace nantinya menggunakan label close. Close maker. Kemudian PLT cloud C. Ini saya buat untuk yang open, maka C open C sama dengan G. Sini ada kesalahan. G, label ini label open. Dan makernya ini berupa tanda atas atau hiccup. Maka PLT title ini berupa nama company. PLT legend untuk menandakan legendanya itu, dan juga PLT saya layout. Jadi itu decision berupa layout. Oke. Ini kurang sama dengan ada error first. Nah, nanti bisa dilihat sebuah grafik berdasarkan beberapa companies yang sudah saya masukkan di tahapan awal companiesnya. Ada total ada 9. Kemudian saya mengambil dataset, di dataset di Rep All Stock. Kemudian saya menggunakan date time. Ini berdasarkan timeline waktu selama 5 tahun terakhir dari 2013 sampai 2018. Kemudian saya mengambil berupa tipe numeric tools. Jadi numeritas saya itu berupa tipe-tipe numeriknya. Dasar saya juga penggunaan logic berupa konversi data, penggunaan for berupa call in numeric calls. Jadinya berupa loop, setiap kolom numeriknya berupa as type, berupa untuk mengubah ke tipe string. Kemudian data still replace, jadi untuk menghapus spasi. Dan juga PD2 number untuk mengubah angka menjadi nilai NaN atau numeric as not found atau not number. Dan penggunaan PLT figure seperti biasa, dan juga adanya perulangan atau loop yang berada di indeksnya numeric companies. Jadinya dimulai dari 1 dan dapat grid setiap perusahaannya.
Dari PLT plot, jadi ada dua berupa open ataupun close. Jadi kalau open dia penggunaan makernya ini akan naik, sedangkan kalau penggunaan close dia adanya minus atau tanda strip berupa berwarna merah. Jadi seperti dalam perusahaannya ini, maka grafiknya akan terus naik. Untuk selanjutnya kita akan memasukkan kode kembali berupa PLT figure. Ini file size 15 seperti tadi, 15:8. Oh, 15,8. Kemudian saya menggunakan for index. Sorry, ada tanda titiknya, harusnya tidak perlu. Company in enumerate, sama seperti sebelumnya yang terakhir. Companies 1.2 PLT subload 3,3 index. Saya mengambil C, sebuah data data name companies, ada juga PLT plot. Berupa pengambilan C untuk warna itu sendiri berdasarkan data date, kemudian C volume. C ini saya menggunakan warna biru atau warna lain ya, bebas. Kemudian penggunaan maker sebagai logiknya buat tanda bintang. Kalau kita menggunakan penerapan title app kurung kurawal company, dan ini saya mencari sebuah volume. Titik untuk penampakan layout, dan kita akan melakukan tes running. Hasilnya sudah keluar berupa grafik-grafik yang berdasarkan presentasinya itu ada yang menaik ataupun menurun. Dalam hal ini sama seperti yang tadi, cuman ada perubahan sedikit berupa penggunaan maker. Saya menggunakan makernya ini untuk menandai setiap titik data. Kalau tadi yang ini awal maker ini, jadi posisinya ada yang naik penggunaan plus. Jadi dan penggunaan maker itu adanya sebuah garis merah terselip itu sendiri. Untuk selanjutnya saya akan mengambil sebuah contoh company atau sebuah contoh perusahaan. Misalnya saya menggunakan Apple, jadi kita langsung mulai berupa Apple. Pengambilan data seperti biasa, data, kemudian
name, juga mengambil kode APL. Saya menggunakan sebuah prediction range atau rata-rata apple.log. Date dan pengambilan date time dari 2013 sampai 5 tahun 2018. And that time-nya tahun 2018,1,1. Ada salah logik, ini harus saya akhir. Kemudian kita menggunakan PLT plot untuk penampilan hasil labelnya sendiri. Plot apple close, kemudian apple x label, date PLT. Ini berupa variabel berupa y dan juga x dan juga y, maka y nya ini close, dan menggunakan title atau judul. Misalnya Apple stock price atau harga stok Apple ya, ada berapa, dan juga menampilkan grafik berupa PLT show. Kita running ya, dan hasilnya sudah keluar berupa grafik penjualan Apple dari tahun 2013 sampai 2018. Jadi di sini saya menggunakan data, salah satu contohnya berupa data Apple. Kemudian saya melakukan prediction range atau sebuah prediksi rata-rata dari Apple dari tahun 2013 sampai tahun 2018. Nah, di sini berupa date dan juga close. Date-nya ini tanggalnya yang berada di bawah, dan juga close ini yang berdasarkan penjualan akhirnya berada di angka berapa. Untuk selanjutnya kita akan melakukan sebuah close date dalam penggunaan kolom. Jadinya close data ini berupa filter yang tadi contoh Apple, close dataset, pengambilan set data values, dan selanjutnya kita akan melatih sebuah data berupa training model, training integer NP sale, dan dataset. Nah, dalam hal ini kita bisa berlatih seberapa banyak. Misalnya saya melatih sebanyak 95, dan juga print training. Kita akan coba ya, dan hasilnya yang kita sudah latih sebanyak 1197.
Jadinya ini berdasarkan LSTM atau model input ML yang akan menjumlahkan data trainingnya. Misalnya saya menggunakan data lane, data set, itu jumlah keseluruhan data Apple yang ada, dan juga berdasarkan 0,95 atau 95% data yang sudah dilatih. Dan juga 5-nya ini sebagai unit testing atau data testing itu sendiri. Dan hasilnya ini 100.197 training yang sudah dilatih. Kemudian saya akan melatih sebuah dataset atau train dataset berupa from. Ini saya ambil library satu kali lagi, sklearn pre processing import min-max scalar. Nah, min-max scalar ini saya mengambilnya sebuah untuk normalisasi sebuah data, entah berupa min atau untuk minimum ataupun maksimum data. Scalar, terus scalar min-max, scalar feature range-nya. Jadi saya menemukan tipe range-nya itu dari 0 dan 1. Kemudian scaled data, scalar.fit, scale transform dataset. Jadi saya menggunakan transformasi dataset yang akan saya latih berupa train scale data scale underscore data berupa 0 integer training x train dan juga y. Jadi saya melatih berupa x dan juga y nya. Train nah, saya menggunakan condition lagi berupa for i in range. Jadi saya berupa jangkauannya berapa, misalnya 60, lane train data x train pen dan juga train data kondisinya berupa i 60 dan juga i 0. Dan sama halnya dengan y nantinya, y train pen train data dari i dan 0. Hasilnya x train y train sama dengan np atau perubahan menjadi array x train np array terhadap y train atau klasifikasi training data y. Maka x train sama dengan di shape atau dibuat lagi sebuah model ya sendiri.
berdasarkan jumlah datanya yang sudah kita buatkan dari 60 nya ini. X train shape to 0, train shape-nya itu 1. Koma 1. Oke, kita akan ada sedikit kesalahan. Jadi berdasarkan hal ini saya menggunakan import min max scalar dari scalern untuk dilakukan proses. Kemudian saya mengambil normalisasi data scaling, itu menghitung minimal dan maksimal, dan misalnya dari 120 menjadi 0,45. Kemudian saya memisahkan data training berupa train data, X train dan juga Y trainnya, dan juga menyampaikan variabel input dan targetnya yang seperti tadi, data input dan data terprediksi, dan menggunakan time series selama 60 hari di tipe logic for nya ini, dan melakukan pengubahan array menjadi numpire yang akan diproses oleh TensorFlow nantinya, dan juga receive input terhadap train data itu sendiri. Untuk selanjutnya yang paling utama saya menggunakan model TensorFlow untuk penjelasannya berupa tipe sequential. Misalnya model keras model sequential dot add layers LSTM units 64. Saya kemudian di return sequence true, input shape sama dengan X train satu. Kemudian mengambil model lagi, model add press layers lens 32. Kemudian model add layers drop out. Jadinya ada jeda waktu 0,5. Kemudian model add, jadi saya menggunakan TensorFlow dalam kode kali ini sebagai frameworknya, agar bisa terstruktur berdasarkan tipe data yang sudah saya masukkan sebelumnya. Summary, dan kita akan coba tes. Nah, hasilnya sudah keluar berupa tipe model sequential. Ini terdapat layer berupa LSTM, dense, dropout, dan dense. Jadinya total params itu berupa neon, dan juga outputnya layer ada lebih dari satu. Jadi LSTM nya ini ada beberapa layer. Jadi berdasarkan model add nya itu sendiri
ada yang LSTM unit sequence through berdasarkan string shape yang sebelumnya saya sudah ambil dari training model dataset sebelumnya. Berupa output itu non atau tidak diketahui 60 dan 64. Maka hasil neuronnya ini diartikan secara acak. Kemudian penggunaan dance saya menggunakan full connected dengan 32 neuron dan menghasilkan penguatan polanya itu sendiri. Jadi maka polanya itu sebanyak 2080 polanya. Dan juga dropout saya penggunaannya itu adalah 0,5 atau hampir setengah 50% neuron yang saya ambil secara acak pada saat melatih model ya. Dan juga dance layer output itu dilakukan dengan satu neuron berupa satu nilai kontinu, yaitu agar dapat menentukan harga penutupan prediksi itu sendiri. Dan hasilnya berupa model summary atau ringkasan-ringkasan yang sebelumnya saya sudah buat berupa tipe model TensorFlow dan juga prediksi-prediksi yang sudah dibuat. Kemudian saya akan masukkan kembali berupa model compile optimizer atau adaptive Bowman estimation. Karena hal ini saya menggunakan lebih convergent dan juga stabil dalam hal data seriesnya atau time series. Dan kemudian loss atau loss itu berupa mean square error. Kemudian history atau jejak sebelumnya berupa model fit, delpit x train dan y train, dan epochsnya ada 10. Kita akan coba. Ada kesalahan mean squared error. Nah, dalam hal ini saya menggunakan compile ADM atau adaptive Bowman estimation dan juga penggunaan loss function berupa MSE atau mean squared error. Maka semakin kecil, maka dalam hal ini model akan lebih baik, maka lossnya bisa diturunkan. Serta saya akan melatih sebuah model berupa history, data input dan juga targetnya, dan saya lakukan ePOS atau perputaran sebanyak 10 kali. Dan hasilnya ini dapat melihat riwayat training yang setiap loss itu saya penggunaan berupa tipe epoch. Dan selanjutnya saya akan melakukan unit test data berupa test data scale data training X-test dan juga Y dataset training. Menggunakan logic for sama seperti sebelumnya yang berupa tahapan tes model for 60 plan tes data X test
print test data ya, sebelumnya tadi Pak I 60, I nya 0, ini juga tes. Lupa array x nya, kemudian x test, np di reset lagi model datanya, x test, kemudian x test. Shape-nya itu dari 0, kemudian x test, shape-nya itu 1, sama seperti tadi sebelumnya. Dan saya menggunakan prediction atau sebuah prediksi untuk melatih model kali ini. Prediksinya model predict x next, kemudian scalar inverse transform prediction. Jadi dalam hal ini saya menggunakan sebuah prediksi prediction. Oke. Nah, saya menggunakan tipe MSE atau mean square error, dan juga RMSE atau root mean square untuk mengambilkan rata-rata kuadrat selisih. Maka MSE np dot mean prediction range prediction y test, kemudian tanda bintang 2. Dan juga saya menggunakan RMSE sama dengan np sqrt mse. Maka saya menggunakan mean square dan juga root. Dan hasil ini berupa print MSI nya berapa, dan juga RMSI nya berapa ya, print SE NP support MSE. Oke, kita tes. Selain ini tadi hanya salah penempatan posisi, jadi berdasarkan prediksi maka hasil MSI-nya atau error mean square error ya itu di angka 4004, dan juga RMS-nya itu di 63. Jadi hasilnya sudah keluar. Untuk selanjutnya
kita akan melakukan training model. Data kembali, maka train ball training, kemudian test ball test menggunakan predictions. PLT figure untuk menampilkan sebuah grafik atau statistik nanti. Saya 10,8, kemudian PLT plot berupa multi train yang sudah kita tes sebelumnya, yang sudah kita prediksi dan latih. Date train close dan juga PLT plot tes. Tes ini tes yang close. Kemudian PLT title atau judul, misalnya Apple stock price, Apple stock close price. Kemudian PLT X label to date, PLT label close dan juga PLT legend untuk menandakan sebuah legenda. Nah itu train, kemudian tes dan juga prediksi. Jadi ada 3 kondisi berupa data latih, data tes, dan juga data prediksinya. Diction, dan kita coba kesalahan sedikit. Oh, saya lupa tambahin data awal. Test predictions file size, kemudian date train close. Coba, nah tadi hanya kurang pagar, harusnya pakai 2 kali. Jadi berdasarkan hal ini kita lihat sebuah grafik, ada 3, yaitu berupa train, test, dan juga prediksi. Jadi data yang kita
latih data yang kita akan testing dan prediksi kitanya. Jadi sekarang ini berdasarkan range dari 2013 sampai 2018, jadi data yang sudah dilatih berupa trend dan juga test dan juga prediction. Jadi ada 3 kode berupa trend Apple itu yang berada di awal training, testnya itu berada di akhir training, dan juga prediction itu kita mengambil data prediksi yang sudah kita olah di tes data training ini sendiri. Selanjutnya kita coba untuk menampilkan sebuah grafik history dan loss. Jadinya saya akan dari figure pie size sama dengan 10,6. Saya ambil contoh, kemudian PLT load story lossnya ini labelnya ini berupa training loss, juga title ini dengan judul model training loss. Kemudian PLT example nya saya mengambil dari data epoch yang sebelumnya sudah kita tes watch, kemudian untuk Y labelnya itu berupa loss. Jadi kita akan melakukan sebuah prediksi data training lossnya itu dan akan menghasilkan berupa sebuah grafik nanti. PLT legend, kemudian PLT grid, ini berupa tipe conditional true, dan juga PLT show untuk menampilkan sebuah hasil grafik akhir. Dan kita tes, dah hasil ini berupa sebuah grafik bola training loss dari range-nya 0 sampai 8. Jadi dari condition-nya ini 0,1 itu training loss-nya semakin lama semakin menurun jadinya. Selanjutnya kita akan melakukan sebuah grafik lagi. Grafik ini terkait dengan actual price-nya atau prediksi data tes aktualnya. Jadi perbandingan antara prediksi dan juga aktualnya. Langsung saja PLT figure pie size 12,6, kemudian PLT plot test that test close, actual test price. Salah saya mengambil warna color red. Ini contoh aja. PLT float test. Ini hampir sama seperti yang di atas, karena yang di atas tadi menampilkan sebuah aktual dan yang bawah ini menampilkan sebuah prediksi, atau dibalik juga bisa sebenarnya. Kita menggunakan predictions. Labelnya
predicted price atau prediksi harga. Ya, dengan color misalnya saya menggunakan saya menggunakan color green. Kemudian jadi saya menggunakan tipe line style agar prediksi garisnya kita bisa ketahui seperti apa. Saya strip. Oh, sini ada kesalahan. Ya. Saya ambil contoh, kemudian PLT title ini F Apple stock price prediction versus actual. Jadi ada prediksi serta aktualnya berupa test set. Setnya ini berdasarkan dari RMSE atau root mean square yang tadi kita sudah tes. RMSE nya ini RMSE 2 double F to F. Maka PLT Excel ya tuh apa date juga PLT ya label tuh berupa close price. Maka regionnya dan juga PLT grid untuk menentukan grid yang kita hasilkan nantinya, grid true, dan juga seperti biasa akhir berupa PLT show atau menampilkan sebuah grafik. Jadi langsung saja ada kesalahan berupa label. Coba lagi dan hasilnya berupa sebuah prediksi berdasarkan aktual maupun berdasarkan prediksi dan juga aktual. Ini berdasarkan test set yang sudah kita lakukan sebelumnya dengan tipe RMSE atau Roots Mean Square Error. Jadi ada grafik berupa grafik merah itu berupa aktualnya. Aktualnya itu ini di atas 150 berdasarkan close price, dan juga untuk prediksinya ini di bawah hampir 110 berdasarkan close price-nya itu sendiri dari hasil test set RMSE berupa $63. Nah, jadi untuk tahapan-tahapannya ini kita menampilkan beberapa hal dalam project machine learning ini. Ada 3, berupa penentuan sebuah grafik dari beberapa perusahaan, dan juga untuk menampilkan subplotnya, enumerate-nya, dan kemudian kita mengambil salah satu contoh dalam company berupa Apple stock price. Jadi kita menentukan stock price-nya itu berapa, harga stoknya itu berapa. Terus kita dalam hal ini menentukan tipe dataset yang kita akan mau training, penggunaan land dataset dengan
penggunaan Apple Feature Close Data Values, serta kita mengambil sebuah import library scalar untuk menentukan min max-nya atau minima dan maksima scalar-nya berdasarkan data training yang sudah kita lakukan berupa tipe X-train dan juga Y-train-nya. Serta dalam tahapan ini kita juga menentukan model untuk TensorFlow. Jadi modelnya ini berupa model keras atau model add yang kita sudah lakukan berupa LSTM, kemudian dense, dropout, dan dense. Setelah itu kita melakukan model compile untuk menentukan history epochs-nya sendiri, untuk menentukan main-nya itu sendiri atau MSE, mean square error-nya. Ya sudah kita latih, dan trennya loss itu menurun berdasarkan model training yang kita lakukan sebanyak 10 kali. Dan kita melakukan tes data untuk tahapan ini, untuk tes data prediction berupa MSE dan juga RMSE. Jadinya berdasarkan hasilnya ini, MSE-nya di angka 4004 dan juga RMSE-nya ini menurun sebanyak 63 berdasarkan data prediction yang sudah kita lakukan sebelumnya. Dan dalam hal ini kita menentukan grafik berupa training dan juga training, test, dan prediction untuk menentukan sebuah model setnya itu sendiri. Dan juga kita melakukan model training loss. Jadi yang tadi berupa penentuan prediksi dan juga harganya, dan sekarang kita menentukan training loss-nya atau latih loss-nya itu untuk kehilangannya itu berapa. Serta dalam hal ini kita menentukan akhir berupa stock price prediction dan juga actual ya, berdasarkan hasil dataset atau latih training dataset berupa RMSE atau root mean square errors di 63. Jadi berdasarkan kesimpulannya ini, salah satu company berupa Apple telah menentukan actual price, test price-nya ini naik atau di atas sebanyak di atas 150, atau range-nya ini 150 sampai 180 close price-nya. Dan juga untuk prediksi Apple sendiri, date-nya selama 5 tahun selama 2017 sampai 2018 ini range-nya hampir 6 bulan. Itu prediksinya itu menurun. Jadi prediksinya semakin berkurang dan aktualnya semakin meningkat. Demikian yang bisa saya sampaikan kali ini. Terima kasih. Apabila ada kekurangan selama saya melakukan unit test ataupun training ataupun error untuk menentukan case solution, mohon dimaafkan. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.